Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau khariyal musyrikun walau khariyal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Saudara-saudara kaum muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah. Pantaslah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mulai kita bangun tidur sampai kita berada di tempat ini, kita bisa ruku dan sujud berdoa kepada Allah di hari ini. Karena berkat nikmat yang amat besar, nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Tetaplah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaat itu akan kembali kepada kita sekalian yang masih memegang teguh ajaran Al-Quran dan sunnahnya. Saudara-saudara kaum muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah. Kita bangsa Indonesia sekarang ini masih dalam suasana kegembiraan dalam rangka merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang sudah masuk pada usia 78 tahun. Inilah nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia ini, yang sampai saat ini bangsa Indonesia masih menjadi tumpah darah kita. Bangsa Indonesia masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita nikmati sekarang ini. Bangsa Indonesia masih akan tegak dan berdiri kokoh, saudara-saudara, karena masih ada semangat persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa. Bagaimanapun cobaan dan ujian yang telah kita hadapi di bangsa Indonesia ini, yang cukup mengguncangkan nurani kita, mengguncangkan perekonomian keluarga kita, bahkan menggoncangkan secara fisik, mental, dan spiritual keimanan kita. Namun bangsa Indonesia sekarang ini masihlah aman, masihlah nyaman, masih tentram, dan kita masih bisa bersujud dengan aman nyaman di tempat yang mubarakah ini. Namun saudara-saudara, apabila semangat persatuan dan kesatuan ini luntur dan lentur, maka tumbuhlah kehancuran daripada bangsa Indonesia sekarang ini. Bangsa Indonesia tidak pernah akan lapuk karena hujan. Bangsa Indonesia tidak pernah akan lekang karena panas, karena semangat persatuan dan kesatuan masih mengikat dalam kehidupan kita. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita raih, tidak mungkin ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak mungkin ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Dan tidak mungkin ada persatuan dan kesatuan tanpa ada silaturahim. Dan tidak mungkin ada silaturahim tanpa ada kita saling kenal mengenal. Demikianlah saudara sangat indah digambarkan oleh Allah lewat Quran surah Al-Hujarat yang telah saya bacakan di atas tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Karena dengan kenal mengenal inilah akan melahirkan silaturahim, dan silaturahim inilah yang akan meningkatkan kita semangat persatuan dan kesatuan. Untuk itu, saudara-saudaraku sekalian, bangsa Indonesia yang aman ini, kampung yang kita cintai ini yang aman, damai dan tenang ini, jangan pernah kita ganti dengan suasana yang penuh dengan kekacauan dan keributan. Jangan pernah kita ganti dengan suasana yang penuh dengan kecemasan dan kegoncangan jiwa. Bahkan jangan pernah kita ganti suasana yang aman ini, yang damai ini, yang nyaman dan tentram ini dengan tetesan-tetesan air mata dan cucuran darah sesama kita. Dunia ini akan terasa sempit kalau dipenuhi dengan orang-orang yang saling membenci dan bermusuhan. Tapi lubang jarum akan terasa lebar apabila dipenuhi dengan orang-orang yang saling mengerti, yang saling hormat menghormati, yang penuh dengan kasih sayang dan saling mencintai. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita sebagai umat Islam, kita jaga persaudaraan sesama muslim. Karena Islam adalah benteng dari bangsa Indonesia ini. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, yaitu Islam, dan janganlah kita bercerai-berai. Janganlah kita saling benci-membenci. Persaudaraan sesama Islam sangatlah indah, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam itu adalah bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh itu sakit, kaki kita terinjak duri, maka yang rasakan bukanlah kaki, tetapi yang kita rasakan adalah seluruh tubuh kita. Bahkan kita pun akan berteriak dan menderita panas. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk itu mari kita jaga persaudaraan kita sesama muslim. Jangan sesama muslim saling hina-menghina. Jangan sesama muslim saling hasut-menghasut, hujat-menghujat dan saling fitnah-menfitnah. Jangan sesama muslim saling iri, saling dengki dan berlaku sombong di antara kita. Apabila saudara-saudara, ada saudara-saudara kita muslim yang mendapatkan pangkat jabatan dan kedudukan, maka bersyukurlah, ucapkanlah alhamdulillah. Insya Allah pangkat jabatan dan kedudukan itu bisa bermanfaat kepada diri saya, bisa bermanfaat kepada keluarga saya, bisa bermanfaat kepada kampung saya. Apabila pangkat jabatan dan kedudukan itu tidak bermanfaat atau belum kami menerimanya, maka insya Allah pangkat jabatan dan kedudukan dari saudara kita itu akan lebih bermanfaat kepada orang-orang yang lain, lebih bermanfaat kepada kampung yang lain yang saling membutuhkan. Kalau ada saudara-saudara muslim kita yang punya rumah mewah, mobil mewah, rumah permanen bertingkat dengan berbagai bisnisnya, maka ucapkanlah alhamdulillah, bersyukurlah kita, karena itulah rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Insya Allah rezeki yang telah Allah berikan kepada saudara kita itu bisa bermanfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada kampung kita. Apabila toh harta kekayaan itu belum bermanfaat dalam diri kita, belum kita nikmati dalam keluarga kita, belum kita lihat di kampung kita, insya Allah harta kekayaan saudara kita itu bisa bermanfaat yang lebih besar kepada saudara-saudara kita yang semakin membutuhkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan persatuan dan persaudaraan di antara kita sesama muslim, kita umat Islam akan menjadi lebih kuat. Kalau umat Islam kuat, maka negara Indonesia akan terus melaju untuk Indonesia maju. Apabila umat Islam bersatu,
maka Indonesia akan mencapai perubahan yang lebih baik dari sekarang ini. Untuk itu saudara-saudaraku, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan ini, maka ada satu alternatif yang sangat baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita tidak lepas dari media sosial. Kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita sudah dicekoki dengan berbagai macam informasi yang kadang-kadang informasi itu tidak tahulah kebenarannya, yang kadang-kadang informasi itu berbalut agama, padahal kadang-kadang meniupkan kebencian, meniupkan malapetaka, meniupkan amarah di dalam hati kita, sehingga gampanglah kita mendistribusikan, men-share informasi-informasi yang belum valid kebenarannya. Untuk itu saudara-saudara sekalian, untuk menfilter informasi yang masuk ini, Allah telah memberikan gambaran yang indah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini dipanggil Allah oleh orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman ini yang mampu menfilter, menjaga kebaikan-kebaikannya. In ja'akum fasiqun banaba, apabila datang kepadamu seorang yang fasik, orang yang membawa berita, orang yang suka berbohong, orang yang suka menghasut, orang yang suka menebarkan kemarahan, orang yang suka menebarkan kebencian kepadamu, fatabayyanu, maka bertabayyunlah kita kepada Allah. Lihatlah apakah informasi itu benar-benar valid, benar-benar kebaikan, benar-benar benar adanya, baru kita mulai men-share berita-berita ini. Fatabayyanu, agar kita bisa meneliti lebih dahulu informasi-informasi yang masuk ke dalam telepon kita. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu, agar kamu tidak mencelakakan, tidak memberikan musibah kepada orang lain akibat perbuatan kebodohanmu itu, karena kita sudah menyebarkan informasi yang hasutan itu. Kita menyebarkan informasi hasutan yang membenci kepada seseorang, yang menghasut kepada seseorang, padahal dia yang membenci kepada seseorang. Kemudian kita terlanjur men-share berita informasi ini, kita menyerap informasi yang tidak baik ini, kemudian kita memberikan kecelakaan kepada orang yang kasihan, yang sudah menyebarkan, yang kita sudah menyebarkan fitnah dan hasutan itu tadi. Allafal antum nadimin, lalu kalian menyesal akan perbuatanmu yang engkau lakukan itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, inilah Rasulullah telah menggambarkan kepada orang-orang fasik, orang-orang yang menyebarkan fitnah, bahwa orang-orang yang menyebarkan fitnah adalah orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Faqad yurjali jahisai bifurqun wala bur'u lima jarahal lisani. Kalau pedang melukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Inilah saudara-saudaraku khotbah Jumat yang memantapkan persatuan dan kesatuan kita, agar kita bisa menjaga semangat ini yang selalu menghidupkan, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad
wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.